Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini bertemu lagi dengan saya Evi Oktaviani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi Fikih Lugho tentang metode kajian Nahwu Arabi. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, yang pertama itu ada pengertian ilmu nahwu menurut bahasa. Nahwu itu artinya adalah jalan dan arah atau at-thariqah wal qasdu. Akan tetapi menurut istilah ulama klasik adalah terbatas pada pembahasan masalah al-bina wal arabi saja, yaitu penentuan baris ujung sebuah kata sesuai dengan posisinya dalam kalimat al-jumlah. Dan para ulama mendefinisikan seperti berikut. Nahwu adalah aturan-aturan yang dapat mengenal hal ihwal kata-kata bahasa Arab baik dari segi i'rab maupun binanya. Dan selanjutnya ada pengertian ilmu menurut terminologi. Nah, pengertian ilmu nahwu menurut terminologi ini adalah bahwa ilmu nahwu adalah menuju cara bicara orang Arab dalam hal perubahan pada i'rab dan lainnya seperti tasniyah, jama', tahjir, tahqiq, taksir, idhofah, nasab, tarkib dan lainnya. Kenapa kita harus mempelajari ilmu nahwu? Karena agar orang yang bukan berbahasa Arab ini bisa meniru kefasihan orang Arab walaupun kita ini bukan orang Arab aslinya ya. Dan jika mereka menyimpang atau dari kita menyimpang dari bahasa Arab tersebut, maka kita akan dikembalikan lagi berdasarkan kaidah-kaidah nahwunya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran ilmu nahwu. Tujuannya apa aja? Tujuan yang pertama itu untuk menjaga peserta didik dari kesalahan berbahasa dengan kaidah bahasaan yang sudah dipelajarinya. Kemudian bisa mendidik kemampuan intelektual peserta didik agar berpikir logis dan bisa menunjukkan yang mana itu struktur tarkib, ibarat, kata dan kalimat. Dan yang selanjutnya itu bisa membiasakan peserta didik untuk mengamati serta mencermati berbagai contoh dan agar bisa membandingkan atau menganalogi atau menyimpulkan kayak mana kaidah dan rasa bahasa sastra dan logawi mereka itu sangat berkembang. Kemudian selanjutnya di sini ada kata-kata mutiara yang ungkapannya seperti ini. Nah, untuk dapat menguasai suatu keterampilan dengan menggunakan teori ilmu nahwu ini agar tujuan fungsionalnya bisa tercapai, maka kita itu harus terus melatih dan mempraktekannya dalam keterampilan berbahasa kita sehari-hari, baik kalam, qiraah maupun kitabah. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang dapat menguasainya hanya dengan menghafal rumus dan kaidahnya di luar kepala saja. Jadi setiap hari kita harus mempraktikkannya ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada metode pembelajaran ilmu nahwu. Yang pertama itu ada metode al-thariqah al-qisosiyah atau disebut juga metode deduktif. Nah, apa sih metode ini? Metode ini itu disusun berdasarkan pola pikir yang deduktif, yakni berpikir dari umum ke khusus, dari ketentuan umum menuju penerapan khusus, dari kaidah menuju ke kaidah lainnya. Kemudian ada al-thariqah al-muaddalah atau metode modifikasi. Metode ini adalah hasil modifikasi dari dua metode sebelumnya dengan mengajarkan nahwu melalui teks dengan topik-topik yang menarik bagi siswanya. Selanjutnya ada al-thariqah al-istiqroiyah, ialah metode induktif. Metode ini disusun itu berdasarkan pola pikir yang induktif, berpikir dari khusus ke umum dan penerapan khusus ke umum, dan dari contoh ke konsep. Oke, selanjutnya itu ada pendekatan standar eksplisit. Nah, para ahli tata bahasa setelah menyusun beberapa aturan tata bahasa, mereka itu memperlakukan aturan ini untuk bahasa. Nah, setiap kali mereka ditentang oleh contoh yang berbeda dengan mereka, lalu meminta pada penjelasan atau deskripsi yang aneh. Dan tata bahasa Arab itu bergantung pada kriteria yang berbeda dalam menganalisis organisasi linguistik. Misalnya itu dalam pembagian kata-kata bahasa Arab, kayak menemukan bahwa beberapa dari mereka itu kayak menganggap bangunan atau bentuk darat itu sebagai dasar pembagiannya, sementara itu tuh bagian lainnya di
sampaikan, kurang dari lebihnya saya minta maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.